Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rostin Rahmawati dari 11 IPS 1 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian, fungsi, manfaat, dan besaran pajak. Yang pertama, pengertian pajak. Secara umum, pajak adalah pembayaran atau iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa atau kontrak prestasi secara langsung. Selain itu, terdapat definisi pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, terdapat 4 karakteristik pajak atau 4 hal yang perlu digarisbawahi pada pengertian pajak tersebut, yaitu yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib warga negara. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Yang ketiga, tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak. Yang keempat, pemungutan pajak berdasarkan undang-undang. Yang kedua, fungsi pajak. Pajak yang dikenakan kepada rakyat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi budgeter. Fungsi budgeter dimaksud pajak berfungsi sebagai sumber utama kas negara sehingga kelancaran proses pemasukannya akan menentukan kelancaran proses pembangunan. Yang kedua, fungsi alokasi. Fungsi alokasi dimaksud pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi pemerintah dalam melaksanakan proses pembangunan di semua sektor. Yang ketiga, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi dimaksud yakni pajak yang diterima pemerintah dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Yang terakhir, fungsi regulasi. Fungsi regulasi dimaksud pajak berfungsi sebagai salah satu pengatur kegiatan ekonomi. Contohnya, ketika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumental pengendaliannya. Caranya, pemerintah menaikkan tarif pajak dengan harapan jumlah uang beredar menjadi berkurang dan inflasi dapat terkendali. Ketiga, fungsi pajak. Yang pertama, pembangunan sarana umum seperti fasilitas dan infrastruktur mulai dari jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas. Yang kedua, pertahanan dan keamanan mulai dari bangunan, senjata, perumahan sampai gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya bangsa. Yang kelima, sebagai dana pemilu, transportasi massal dan lain-lain.